seni itu penting juga loh dalam dunia pendidikan, khususnya bagi pelajar gitu tuh. Apa aja sih yang menjadi penting dalam kesenian itu? Jadi ayo kita ngelukis. Bingung Mas mau ngelukis apa? Ya ini produk-produk yang ketika SD gambar daun warna merah dimarahin. Ya kayak gini nih, bingung gambar apa tuh bingung. Iya benar-benar. Gitu. Ini jelas realitanya seperti itu ya. Dan untuk yang nonton video ini, entah siapapun itu, kakak, ayah, ibu atau orang tua, itu harus apa ya? Tidak menormalisasi hal-hal seperti ini gitu ya. Iya. Tidak apa tadi pembunuhan kreativitas. Kesenian itu adalah salah satu jalan untuk anak-anak bisa lebih percaya diri ya, Ang ya. Ya, itu. Di ranah manapun, di keluarga, lingkungan masyarakat, pertemanan, sekolah, bahkan sampai nanti kalau udah dewasa itu di pekerjaan atau menjadi orang tua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan Serawung Podcast kembali. Jadi mari untuk mendengarkan Serawung Podcast kali ini. Dan Serawung Podcast kali ini kami akan membahas terkait kesenian dan pendidikan. Dan saat ini juga saya sudah bersama salah satu narasumber, yakni Ang Aditya Eko Prasetyo. Assalamualaikum Ang Adit. Waalaikumsalam. Selamat sore dan terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu. Akhirnya kita ketemu di Serawung Podcast Paham Perempuan kali ini. Siap. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa Ang Adit ini biasa dipanggil Bondit. Aku manggilnya Ang Adit aja ya. Boleh. Dan Ang Adit ini adalah salah satu alumni dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta di pendidikan seni rupa ya, tahun 2012. Jadi kita sama-sama alumni Jogja nih ceritanya. Dan kali ini kita akan membahas terkait kesenian dan pendidikan teman-teman, karena Ang Adit berlatar belakang pendidikan seni rupa tadi. Mungkin aku prolog dulu ya Ang ya, untuk teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pendidikan seni itu adalah salah satu bagian dari kurikulum merdeka dan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah dari tingkat SD sampai SMA hari ini. Kalau teman-teman yang update dan sudah menjadi ibu-ibu atau orang tua pasti tidak asing dengan kurikulum merdeka ini. Nah, dimasukkannya mata pelajaran ini bertujuan agar anak kita semua tidak hanya menggunakan belahan otak kiri semata, tetapi juga otak kanan. Dengan keseimbangan dalam proses belajar inilah diharapkan dapat dihasilkan generasi yang mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang sangat luas, keimanan yang berbeda, keimanan yang memadai, dan budi pekerti yang tinggi tentunya. Nah, di sini mungkin akan kita kulik bagaimana dan seberapa pentingnya ya, Ang ya, kesenian di dunia pendidikan. Dan langsung aja, tanpa basa-basi, silahkan Ang Adit boleh memperkenalkan diri dan langsung aja. Oke, ya teman-teman tadi saya sudah diperkenalkan ya. Nama saya Adit, dan di sini saya diajak ngobrol soal kesenian dan pendidikan ya. Tadi ada pertanyaan seberapa penting kesenian dalam dunia pendidikan. Betul. Ya sebetulnya menjadi penting karena selama ini pelajaran kesenian acap kali dinomorduakan di anak didikan. Tidak lebih penting mungkin dari pelajaran-pelajaran lain seperti misalnya kalau dulu ada UN ya. Apa yang di UN kan kayak matematika, fisika, kimia, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kesenian ini karena tidak masuk dalam ranah ujian nasional pada saat itu, sehingga kayak yang apa ya, ya tidak penting gitu. Ya sekadar pelajaran yang ada di 1 minggu sekali, dan apa ya, ya sudah gitu. Tidak apa ya. Tidak menjadi suatu kewajiban. Iya, untuk diseriusi gitu sih. Nah, akhirnya kan di sini ada kayak semacam penegasan lah bahwa itu penting juga gitu ya. Artinya kan kita ngomong penting itu karena ada latar belakang. Pernah tidak penting gitu ya, atau mungkin selama ini masih dianggap tidak penting. Sehingga aku menawarkan sebuah narasi yang lain bahwa seni itu penting juga loh dalam dunia pendidikan, khususnya bagi pelajar gitu tuh. Apa aja sih yang menjadi penting dalam kesenian itu? Yang pernah aku rasakan lah, aku bercerita soal pengalaman aja ya. Aku sekolah di satu sekolah yang pada saat itu termasuk sekolah yang apa ya, banyak anak-anak geng motor lah.
Terus mungkin di sekolah lain juga ada yang hobi tawuran dan lain sebagainya. Nah, karena persinggungan dengan teman-teman itu dekat, semestinya ya aku berpotensi juga untuk masuk ke dalam lingkar-lingkar seperti itu. Wajarnya gitu. Wajarnya seperti itu. Tapi karena pada saat itu aku kenal dunia seni ya, lebih spesifik yaitu musik hip hop. Nah, akhirnya apa ya? Perhatianku teralihkan tuh untuk ikut-ikut yang seperti itu. Aku tidak bilang itu negatif atau positif ya. Aku netral aja lah. Tapi selagi itu berpotensi merugikan orang lain, nah ini yang bahaya kan. Misalkan tawuran nih, ada potensi melukai orang lain, mencederai, mencelakai, bahkan sampai membunuh orang lain, bisa jadi kan. Nah, aku terhindar dari potensi itu karena dalam tanda petik terselamatkan sama kesenian itu. Itu sih Mbak, yang pertama. Yang kedua, tentu rasa percaya diri. Lebih gitu ya. Lebih gitu. Seringkali orang itu tidak punya rasa percaya diri karena kayak ngerasa saya tuh nggak bisa apa-apa, atau mungkin karena nggak percaya diri akhirnya dia ngikut orang lain gitu. Nah, itu pernah aku alami waktu SMP awal lah, kelas 1 kelas 2 itu, karena rambutku keriting ya. Ya dulu juga pernah tuh dicatok karena pada saat itu rambut keriting tuh dianggap nggak keren lah ya. Oh gitu. Iya, tak catok. Terus juga kulitku kan gelap nih. Sempat dulu juga pakai sabun shinsui itu. Laki-laki ya ini. Iya. Terus karena mindset ganteng keren itu ya yang nggak keriting dan nggak hitam gitu tuh, ya nggak gelap. Oh, laki-laki juga ngerasa seperti itu. Merasa seperti itu, gitu tuh. Apalagi pada saat itu aku juga dekat sama temanku yang dia model kan, cover boy gitu. Waduh. Jadi kayak terpengaruhi lah kira-kira. Nah, baru kelas 3 SMP itu aku kenal sama hip hop, dan aku energiku tumpah ruah di situ, sehingga kayak rambut terus kulit aku sudah mengenyampingkan itu. Yang pada saat itu aku merasa bahwa value seseorang jauh lebih penting daripada sekedar fisiknya. Nah, dari situ peran seni itu sangat besar dalam hidupku. Bahkan sampai dengan hari ini aku ya masih memegang itu, bahwa ya fisik penting dalam batas-batas tertentu ya. Tapi ketika kita harus mengubah fisik, tidak percaya diri dengan fisik yang ada, ya itu yang menjadi bahaya. Dan seni itu menyelamatkanku dari pandangan-pandangan semacam itu. Kira-kira itu dulu deh Pak, sebagai pemantik ya. Iya, sangat menarik sekali teman-teman, karena ya tanpa disadari berarti nih hal-hal seni memang sudah mendasar di dalam diri Angadit ya, kala itu gitu kan. Sampai akhirnya bisa mengenyam pendidikan di UNY dan ngambilnya pendidikan seni rupa tadi. Mungkin bisa di-sharingin kalau anak-anak pendidikan itu kan kayak apa nih, ada kegiatan-kegiatan praktek mengajar, bisa diceritain? Ya, jadi itu ya persinggunganku dengan seni kan SMP kelas 3 itu ya. Lanjut ke SMA, terus di SMA juga di musik kan, kemudian di sana tuh kenal sama street art. Aku kenal seni rupa pertama kali ya gambar di tembok pakai pilox itu, bikin graffiti, bikin mural. Itu SMA. Jadi karena graffiti sama mural itu bagian dari subkultur hip hop. Jadi hip hop itu ada rap, ada DJ, ada rap aja nih, break dance, dan termasuk graffiti. Aku belajar lah bersinggungan dengan dunia seni rupa di situ. Sehingga ketika mau masuk kampus itu kan aku ada 2 opsi sih sebetulnya. Satu, pengen masuk bahasa Indonesia, karena di rap itu aku belajar nulis, lirik itu kan kurang lebih kayak puisi ya. Tertarik juga dalam dunia kepenulisan atau seni rupa. Aku mikir di bahasa Indonesia mungkin guru udah banyak ya, karena di Cirebon sendiri kan ada kampus yang ada bahasa Indonesianya. Sedangkan di Cirebon nggak ada kampus yang seni kan. Ya udahlah, aku nyari jurusan yang relatif di Cirebon belum ada nih. Akhirnya aku ngambil pendidikan seni rupa. Nah, kalau di seni rupa sendiri belajarnya itu ya dari basic banget sih. Jadi kita belajar pakai pensil, kayak misalkan ada benda di sini kita tiru. Terus belajar pakai tinta, belajar pakai
kuas, pakai catnya minyak sama cat air. Pokoknya belajar dari basic lah. Terus juga belajar, ternyata di seni rupa itu banyak cabangnya Mbak. Oh iya. Ada Apa seni aja tuh? lukis, terus juga ada desain komunikasi visual, desain interior juga kita belajar, terus fotografi juga belajar, terus kriya juga kita belajar. Kriya ini via cabangnya lagi, ada logam, batik, kayu, kulit, Mantap. itu belajar semua. Nah, jadi kalau kita ngambil jurusan seni rupa, ya kita akan mempelajari seluruh cabang seni rupa, cuma tidak mendalam. Itu mungkin kekurangannya ya di jurusan seni rupa ya. Iya. Beda sama jurusan yang misalkan di kampus lain, kampus seni, jurusan seni lukis, langsung gitu ya, seni lukis dan gitu. dalam tuh mempelajarinya, atau DKV dalam. Tapi kalau di seni rupa kita belajar semuanya, tapi ya Nggak sekedar mendalam, kenal iya. ya, karena peran kita akan jadi guru, dituntut untuk memahami semuanya. Benar-benar. Karena kan mau ngajar ke murid kan, jadi harus paham semuanya. Ya, walaupun minusnya itu nggak mendalam gitu tuh. Terus tadi juga ada praktek ngajar, karena kan kampus pendidikan. Iya. Pada saat itu aku ngambil, itu kan milih tuh, kita boleh milih mau di sekolah apa, SMP kah, SMA kah, atau SMK. Nah, teman-teman banyak tuh yang milih. Nah, ketika aku milih, aku melihat ada satu sekolah yang menurutku menarik, karena namanya beda sendiri kan dibanding SM, Iya. SLB. Nah, aku cobalah, penasaran kan gimana sih dunia SLB tuh. Akhirnya aku praktek ngajar tuh di SLB, salah satu SLB di Yogyakarta kan, di Bantul atau kota ya maksudnya, aku lupa. Pokoknya ngambil di situ. Terus ya itu pertama kali aku bersinggungan dengan dunia SLB di 2015. Mungkin 2015. Oke. Akhirnya malah ke situ gitu ya? Iya, bahkan sampai skripsiku itu lukisan anak Down syndrome. Wih, mantap. Gitu. Jadi karena aku PPL prakteknya di situ, kemudian didorong sama dosen pembina lapangan lah istilahnya tuh. Mbok, kamu sekalian aja skripsi di sini katanya tuh. Coba kamu cari anak yang sekiranya menurutmu menarik untuk diteliti. Ada tuh satu anak Down syndrome, laki-laki perempuan? Laki-laki, usia SMP lah. Nah, dia tuh senang banget gambar di kalender bekas, gambar di kertas random gitu tuh. Iya. Nah, coba kamu teliti kenapa anak itu gambar begitu, kenapa kok warnanya seperti itu dan lain sebagainya. Ya udah, ini aku ngambil skripsi itu. Cuma nelitinya nggak banyak sih, cuma 6 lukisan. Tapi 6 lukisan itu kita kupas betul lah. Jadi per objeknya, misalkan dia gambar matahari, dia gambar orang. Ya ini matahari, kenapa kok ada matahari? Dia bisa diwawancarai gitu? Bisa. Oh, bisa. Gitu. Jadi ya kalau nggak bisa mungkin nggak ambil juga ya. Iya. Karena ini ada potensi diteliti. Kalau Down syndrome itu bisa ngobrol secara nyambung gitu loh? Bisa. Nah, nanti kan tergantung grade levelnya ya. Apakah dia termasuk yang berat atau yang ringan atau yang sedang gitu. Kalau yang ini maksudnya tunagrahita sedang sih, jadi masih bisa diajak komunikasi gitu. Jadi aku meneliti lukisan dia. Ini banyak hal yang menarik sih, kayak dia tuh gambar aku gitu kan ya, dengan bentuk yang tentu ala kadarnya kan. Iya. Jadi kalau Down syndrome itu ada hambatan di intelektual sama mental. Sekalipun usia dia udah katakanlah SMP berapa sih, 13 tahun ya. Yeah. Tapi karakteristik gambarnya itu mirip kayak anak TK misalkan, atau anak SD kelas 1. Yeah. Dan bisa meningkat tapi pelan, relatif pelan. Atau ada juga yang stagnan. Dia mau umur berapapun kemampuan visualnya tetap di situ. Jadi beda-beda. Gitu sih. Menarik banget teman-teman di sini. Akhirnya sampai ke ranah disabilitas juga. Tapi selama stay di situ tuh ini nggak sih, Ang Adit tuh manual belajar dulu terkait disabilitas, atau belajarnya langsung praktek karena langsung ngajar di situ gitu? Aku learning by doing aja sih. Jadi kalau sekarang ditanya bahasa isyarat secara teoritik, praktek juga aku nggak bisa. Gitu. Jadi
ya udah kayak bahasa isyarat yang sebisaku gitu ya. Yang penting komunikasinya nyambung kayak gitu sih. Kebetulan yang di Jogja sendiri kan aku di SLB tunagrahita ya. Jadi yang memiliki hambatan mental sama intelektual. Jadi satu sekolah tuh isinya anak C semua, anak tunagrahita semua. Itu. Jadi apa nggak ada tuh anak yang tunarungu, tunanetra itu nggak berarti ada. Emang satu spesifik. Apa ya gampangannya? Satu kategori gitu ya? Ya, itu kebetulan di Jogja dapatnya itu. Jadi nggak mempelajari lebih dulu. Karena memang dunia SLB sendiri baru pertama kali aku masuki pada saat itu. Sehingga benar-benar dan aku pun tipikal orang yang ketika belajar tuh lebih senang learning by doing itu. Jadi nggak terlalu mempersiapkan diri terus baru terjun gitu ya. Takutnya kelamaan kan. Jadi aku lebih senang belajar dari apa yang kulihat, apa yang ku alami gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Seru banget sih. Gitu. Jadi kukira ya tadi disebutin sama Ang Adit macam-macam seni rupa itu sedikit agak flashback aku jadinya. Kayak ya yang kita tahu sebagai murid kala itu mungkin aku dapet kesenian itu ya di MTS gitu ya atau SMP. Dan macam-macamnya kayak gitu, dan kukira orang-orang yang terjun di sekolahan disabilitas atau luar biasa tuh harus mengerucut orang-orang berpendidikan apa gitu loh. Ternyata pendidikan seni rupa juga bisa gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau secara administratif memang ada jurusan pendidikan luar biasa PLB. Itu biasanya di kampus-kampus pendidikan kayak UNY. Ada ya. Ada. UNY-nya juga. UPI kayak gitu-gitu tuh. Dan itu jurusannya pendidikan luar biasa. Jadi ya setauku ya nanti di semester berapa itu, jadi dari semester 1 katakanlah sampai semester 6 misalkan atau semester 5 itu general tuh dipelajari semua soal disabilitas. Baru di semester tertentu ada penjurusan, mau fokus ke tunanetra kah, tunagrahita kah, tunarungu kah, langsung milih ya apa. Sama kayak sini juga gitu. Aku ngambil penjurusan tuh DKV. DKV gitu. Itu apa? Desain komunikasi visual. Iya, jadi bikin apa kayak iklan kayak gitu tuh, bikin logo segala macam. Berarti dengan ceritanya Ang Adit tadi ya, pengantar zaman SMP, SMA dan sampai kuliah. Menurut Ang Adit sendiri, kesenian itu apa sih sebenarnya gitu? Maksudnya kan udah masuk nih di ranah-ranah manapun. Kalau kesenian itu apa tentu banyak definisinya ya. Cuma yang aku pahami dari sependek pengalamanku lah, yaitu sesuatu yang fokusnya pada olah rasa sih sebetulnya. Olah rasa. Jadi apa ya? Bener-bener kita tuh dilatih soal rasanya itu. Kayak contoh kita dalam sastra misalkan, kita nulis cerpen atau nulis puisi, itu kan kita dituntut untuk bener-bener cermat atau detail lah melihat sesuatu. Jadi yang akhirnya kan rasa juga yang diolah gitu. Atau dalam seni perannya, teater misalkan, kita dapat peran apa yang bukan atau yang jauh dari diri kita. Otomatis kan ada pendalaman peran, penghayatan dan lain sebagainya. Akhirnya olah rasa juga. Termasuk dalam lukisan juga seperti itu. Detail-detail, misalkan kayak kita belajar biasanya kalau dalam praktek melukis kan belajar kita meniru objek ya. Misalkan ngelukis gunung, otomatis kan bagaimana kita mencermati gunung yang kita lihat itu untuk dialihkan ke kanvas misalkan, itu juga kan perlu pengamatan yang detail. Ya rasa juga yang diolah. Nah itu yang apa ya, yang mungkin peran atau definisi soal kesenian ya itu sih, ekspresi olah rasa itu. Tapi gitu. Menurut Ang Adit, kalau ada orang tua ya, ini mungkin bisa buat ke siapa aja gitu yang nonton video ini. Kadang kan orang tua atau bahkan kakak-kakak gitu ya, ketika ngelihat adiknya, ponakannya atau anaknya sendiri mewarnai, misal katakan daun gitu ya, yang biasanya orang lihat daun tuh hijau gitu. Ketika anak-anak kan memiliki imajinasi tersendiri ya gitu. Masih banyak tuh yang nyalahin atau harusnya tuh kayak gini gitu. Nah itu gimana, Ang? Ya itu menjadi salah satu momentum dan tanda petik pembunuhan kreativitas. Itu daun warna apa Mbak di belakang tuh Mbak?
kuning merah. Ada merah juga Iya. kan. Artinya daun itu kan nggak mutlak hijau. Iya, iya. Nah, sayangnya sebanyak dari kita yang mengalami masa kecil yang seperti itu, ketika kita menggambar sesuatu, mewarnai sesuatu, ditegur, nggak cuma ditegur, malah dimarahin, Iya. dijustifikasi bahwa itu salah. Nah, padahal kalau saja di usia-usia itu anak dibebaskan, bahkan terus distimulus ide-idenya, nggak menutup kemungkinan dia bisa punya kiprah ke depannya di industri kreatif di Memiliki Indonesia. karya yang besar gitu ya. Ya, karena gini, anak itu kan belum bisa membantah ya. Kalau membantah sama orang tua kan durhaka gitu misalkan. Iya benar Iya benar. kan? Hal-hal Jadi seperti itu. iya, padahal daun yang merah pun ada kan di belakangnya. Iya, Mbak betul. itu kan daun merah ada. Terus kayak gunung warna ungu, misalkan anak-anak melukis gunung warna ungu. Dimarahin gunung tuh hijau atau biru. Padahal kalau sore hari kita ngelihat cermai itu kadang-kadang warnanya ungu juga gitu. Iya. Tapi anak-anak kan nggak bisa atau Bilang belum iya, mempunyai kemampuan untuk menyampaikan itu gitu. Jadi ya pada akhirnya khawatirnya mereka akan takut ketika mencoba membuat sesuatu, misalkan takut disalahin. Iya. Padahal kalau kita lihat produk-produk kreatif di dunia itu banyak banget yang nggak logis, bahkan Doraemon. Iya benar-benar. Iya kan, kucing warnanya biru, nggak ada Iya. kupingnya, takut sama tikus. Iya. Atau Spider-Man, manusia laba-laba yang dia jadi manusia laba-laba gara-gara digigit sama laba-laba terus bisa merayap. Banyak tuh. Orang gitu ya. Benar-benar. Di One Piece ada manusia karet gara-gara makan buah iblis. Itu kan sesuatu yang nggak logis. Iya. Tapi orang-orang yang ya kita menikmati produk-produk imajinasi itu. Iya. Nah, bayangkan ketika anak kecil itu dibebaskan dulu nih. Jadi kalau saya tuh model ngajarnya kalau ke anak-anak usia SD ya tak bebasin dulu biasanya. Jadi kayak dia gambar bebek kepalanya 6 ya terserah gitu ya. Biarin aja dulu. Jadi nggak disalahin. Bebek kakinya 4, banteng tanduknya 10, terserah gitu ya. Oke. Jadi biar dia nggak takut dulu buat berimajinasi. Akan ada waktunya kita bicara soal gambar yang proporsional. Kan di seni rupa juga ada anatomi nih. Jadi kita tuh gambar tengkorak, gambar tulang-tulang. Jadi biar kita tuh belajar bikin manusia tuh proporsi, kepalanya nggak besar, nggak kebesaran, tangannya itu simetris gitu tuh. Ada di usia tertentu tuh, maksudnya. Jadi kita jangan buru-buru maksa anak buat belajar itu gitu. Justru kalau usia dini anak-anak SD lah, itu yang diulik tuh imajinasinya dulu. Jadi jangan sampai imajinasi itu dihentikan sama gurunya, karena gurunya lebih mementingkan soal tadi proporsional gitu. Gambar orang tuh jangan kayak gini. Ada waktunya kita ngomongin tuh. Jadi jangan sampai ketika kita ngajarin soal proporsi dan lain sebagainya, anak ini udah nggak punya ide lagi. Itu sering tak temuin, Mbak, di SMA terutama. Jadi ayo kita ngelukis. Bingung Mas mau ngelukis apa? Ya ini produk-produk yang ketika SD gambar daun warna merah dimarahin. Ya kayak gini nih, bingung gambar apa tuh, bingung. Iya benar-benar. Ini jelas realitanya seperti itu ya. Dan untuk yang nonton video ini, entah siapapun itu, kakak, ayah, ibu atau orang tua, itu harus tidak menormalisasi hal-hal seperti ini gitu ya. Iya. Tidak pembunuhan kreativitas. Dan kalau kita ulik dan kita pikir juga kreativitas dan kesenian itu memang saling berhubungan, berkaitan ya. Kayak modelannya kita ngomongin parenting gitu lah. Karena traumanya dampaknya itu sampai sejauh itu gitu. Ketika suruh ngegambar, bingung dia mau gambar apa. Gitu. Dan acap kali kan ketika anaknya senang berkesenian, orang tua terutama, ngapain sih gitu ya. Apalagi anak SMA ya. Mau ngambil jurusan seni gitu ya. Ya kayak sesuatu yang pengen jadi apa. Nah gitu itu ya mau jadi apa kamu. Nah gitu tapi di lain sisi katakanlah bos-bos kantoran misalkan ya, itu acap kali meluangkan waktunya di akhir pekan untuk nonton bioskop
yang isinya adalah produk-produk imajinasi yang itu nggak realistis, misalkan kayak film-film Marvel, DC Comic. Dan emang ini apa ya Rani, tidak bikin pikiran kita tegang gitu, jadinya enak gitu. Jadi kan paradoks tuh, melarang keluarga atau anaknya untuk tidak berimajinasi, tapi di lain sisi setiap weekend dia seperti menikmati gitu. Dan ya itulah yang menjadi miris, sehingga sampai detik ini mungkin belum ada film animasi misalkan yang nggak usah jauh-jauh ke Jepang, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, sama Malaysia aja, Upin Ipin, mungkin belum ada yang sebanding dengan, kita belum bisa ngejar itu. Upin Ipin tuh gila loh, ide-idenya tuh. Soalnya tiap hari nonton sih Mbak, sama anak kan. Saya juga iya dong. Itu. Iya, oke. Ini kita kembali ke tadi, kesenian dan pendidikan. Menurut Adit ya, sejauh ini gitu, kalau yang kita lihat kan ya, anak-anak yang ikut tawuran itu memang ada di proporsional umur yang SMP, SMA gitu. Dan dalam hal ini mereka itu sebenarnya nggak tahu sih akar yang begitu mengakar sampai anak-anak kita gitu atau adik-adik kita. Kenapa sih, ngapain sih gitu tawuran? Tapi kan itu memang momen-momen yang seusianya itu ingin mengekspresikan diri dan pengen memperlihatkan diri gitu. Aku bisa, aku hebat gitu. Nah, kalau kata Adit, apa namanya, difungsikannya atau dikembangkannya lagi perihal keseniannya itu sebagai apa gitu di masa sekarang atau di masa-masa anak-anak yang sering tawuran ini? Tadi sebenarnya jawabannya ada di tadi prolog tadi tuh, soal eksistensi sama ekspresi kan. Satu lagi mungkin tak tambahin energi. Jadi anak usia SMP SMA itu kan energinya besar nih. Ibaratnya kalau kita diajak ditantang main muter-muter itu juga mungkin kalah secara fisik ya, karena mereka energinya masih luar biasa. Iya, benar. Dan energi itu butuh penyaluran, butuh diekspresikan kan artinya kan. Terus juga tadi di sisi lain juga secara psikologis mungkin mereka butuh pengakuan juga, butuh diperhatikan. Mungkin karena di keluarga nggak dapat perhatian misalkan, sehingga dia butuh perhatian itu dari orang lain. Nah, tawuran dan lain sebagainya itu juga media untuk anak-anak muda itu menggenapi tadi perasaan ekspresi sama tadi apa namanya, ekspresi sama eksistensi tadi. Cuma kan tadi ada potensi merugikan orang lain. Nah, menurutku seni ini menjadi medium yang relatif aman karena potensi merugikan orang lainnya itu relatif mungkin nggak ada. Ya nggak tahu sih, pengetahuanku nggak ada ya kita berkesenian terus merugikan orang lain, mungkin dengan lagu kita, dengan lukisan kita, dengan tulisan kita gitu ya, kayaknya enggak lah gitu tuh. Jadi ya ini seandainya energi itu disalurkan ke kesenian, kayaknya bakal seru gitu tuh. Artinya banyak naskah-naskah yang mungkin bisa diadopsi sebagai film layar lebar, sebagai mungkin sinetron misalkan. Hari ini kan sinetron kita masih sangat jauh kalah dengan drakor kan. Drakor kan ya ibaratnya kayak sinetron lah, ada seriesnya gitu ya. Tapi dari segi ide cerita jauh sekali, sinetron kita kayak jalan di tempat kan gitu-gitu aja. Sedangkan drakor udah ngomongin macem-macem. Aku bukan pencinta drakor, tapi pernah sekali dua kali nonton drakor, wih gila, jauh gitu tuh. Jauh banget ya. Jauh banget dari segi ide gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi ya di masa SMP SMA kesenian ya bisa menjadi medium untuk menyalurkan ekspresi, terus hasrat eksistensi dan energi tentunya. Iya, benar. Itu sih. Oke, kita lanjut lagi selama ini Adit kan mungkin sudah pernah tadi ya dipaparin PPL di SLB dan hari ini juga kan bergelut sebagai tenaga pendidik ya di beberapa sekolah gitu. Sebenarnya apa sih kekhawatiran atau tantangan Adit sendiri terkait kesenian di ranah pendidikan? Kesenian di ranah pendidikan yang aku khawatirkan sampai dengan hari ini mungkin ketika saat tadi ya kesenian dianggap pelajaran nomor 2. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kesenian itu menjadi penting hanya ketika ada lomba. Ini menurutku juga mengkhawatirkan sih, menurutku ya. Karena dalam konteks lomba seni sendiri beda sama lomba olahraga ya. Balapan lari
itu yang menang siapa kan ketahuan. Iya. Nah kalau seni ini agak susah gitu tuh. Lomba lukis misalkan, lomba baca puisi, ada unsur subjektivitas juri. Nah ini yang beberapa lomba aku ngikutin kecewa jujur, karena kayak aku berekspektasi muridku bisa masuk nih 3 besar, nggak masuk. Kenapa tuh? Ya itu nggak tahu. Dan yang juara itu juga diprotes, karena kok bisa juara sih, yang ini kok begini kok bisa juara gitu. Iya. Nah ya I don't know lah, apakah ada intervensi dari eksternal, ataukah memang selera jurinya seperti itu, menyebalkannya lomba seni itu. Iya. Nah aku pribadi menawarkan seni sebagai apa ya, ajang untuk melatih mental peserta didik sih. Aku lebih ke sana sih. Jadi yang aku khawatirkan tadi soal nomor 2, seni sebagai pelajaran nomor 2 dan lomba-lomba tadi. Iya. Dan ada kekhawatiran soal subjektivitas juri, selera juri. Nah, aku menawarkan seni sebagai media untuk anak-anak itu melatih mental, bereksperimen lah. Jadi kalau aku pribadi ada rencana sih, aku bikin project seni. Kemarin baru terjadi tuh di salah satu sekolah di Cirebon. Aku bikin kegiatan sama anak-anak itu di Gedung Negara, pameran seni rupa. Pameran seni bukan rupa. Lomba seni rupa. Oke. Jadi karya apapun, katakanlah bagus jelek itu relatif, kita pamerkan aja. Gitu. Dan orang nonton, foto-foto di sana gitu ya. Dan siswa pun terapresiasi karena oh karya saya ditonton nih, di foto-foto sama orang. Enggak yang rank 1 2 3. Jadi iya benar. Itu, dan di acara itu juga ada pementasan juga. Ada yang akustik, ada baca puisi. Nah, aku lebih tertarik seni di sekolah tuh diarahkan ke sana. Yuk kita bikin sebuah event yang mana anak-anak yang memang minat sama seni atau mungkin nggak minat sama sekali berpengalaman berkesenian di acara itu. Iya. Jadi memang kesenian ini adalah sebuah ajang ekspresi gitu ya? Iya, gitu. Jadi kalau hanya berhenti di lomba, misalkan nih Nadine Amizala misalkan ya, dia kan juga bukan lulusan lomba kan, bukan jebolan kompetisi audisi penyanyi, atau yang belakangan lagi naik Bernadia misalkan. Dia juga kalau mungkin pernah ikut audisi tapi nggak lolos gitu ya. Tapi buktinya sekarang juga orang publik menerima gitu ya. Nah karena apa ya? Ya mungkin contoh 2 tadi, Nadine sama Bernadia punya kreativitas dalam pengarangan lagu, penulisan lirik. Jadi itu yang perlu kita apa ya, tekankan lah. Dan yang kulakukan seperti itu, Mbak. Jadi kayak ada anak yang suaranya bagus, bisa main gitar. Kemarin ada pekan sastra, pas malam pertama itu Mbak belum datang ya? Iya. Itu ada anakku juga tampil musikalisasi puisi. Lomba itu? Yang lomba ada. Atau pentas ada, aja, musikalisasi puisi? Yang lomba ada, yang pentas juga ada. Yang malam pertama itu hari Jumat malam 1 ada anakku yang apa namanya musikalisasi puisi, bawa 3 lagu di situ. Gitu. Jadi lebih seneng sih. Lomba kemarin gagal. Oh iya, ya, nggak apa-apa. Peringkat 7. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau lomba ya di situ sih, apa namanya, ya pada akhirnya bagus-bagusan untuk menang gitu. Iya. Tapi tidak khawatirnya ya, tidak sampai kepada aspek peran seni ke diri sendiri itu apa sih gitu. Ya ngerasa tadi kalau kata Angadit ngolah rasanya tuh nggak dapet. Iya gitu, khawatir karena orientasinya ke menang kalah. Iya gitu. Betul. Itu sih. Mungkin itu jadi minusnya perlombaan. Ya mungkin ya. Bukan berarti aku nggak setuju sama lomba ya. Tapi alangkah baiknya apabila sekolah itu tidak hanya fokus ke kesenian ketika ada lomba doang. Iya, dan guru-guru ngerasa kelabakan. Itu real banget itu. Iya. Itu. Dan jangan sampai anak itu justru yang menjadi alat dalam tanda petik untuk egonya gurunya tuh, reputasi sekolah, gitu ya. Anak ini dipakai tanpa peduli apakah anak itu menikmati prosesnya atau enggak. Iya, sampai nanti ada kata-kata dieksploitasi. Nah, gitu misalkan seperti itu. Jadi ya, oke lomba
lomba nggak salah, Messi sama Ronaldo juga kan, Ronaldo kan juga berkompetisi sama Messi kan, sehingga menjadi Ronaldo hari ini. Tapi mungkin Messi itu bukan orang yang kompetitif ya. Ya seneng aja main bola mungkin gitu ya. Jadi dia nggak terbebani sama agak melebar dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Sehingga dia nggak terbebani sama target-target ambisi pribadi gitu ya. Dia main bola aja dan jadi pemain terbaik lah. Nah, sedangkan rivalnya Ronaldo, dia termotivasi betul dengan Messi kan, ingin mengejar rekor-rekornya. Ya nggak salah juga gitu. Ya macam-macam manusia. Gitu. Iya. Cuma kalau aku pribadi ya balance aja lah gitu ya. Ikut lomba yuk gitu ya. Tapi juga jangan lupa bahwa potensi ini harus disalurkan ke tempat-tempat yang non lomba. Nah, seringkali sekolah itu lomba selesai udah. Iya, tidak ada keberlanjutannya. Nah, itu yang sayang gitu tuh. Kalau setelah lomba ada panggung lain yang bukan lomba, is okay gitu tuh. Sehingga nggak berhenti di situ proses berkeseniannya. Dan ya, thank you Ang Adit. Dan mungkin ini ya realitasnya gitu teman-teman, kalau kita ngomong ya. Banyak sekali kok orang tua yang menganggap bahwa seni itu nomor 2 gitu. Padahal kalau aku pikir ya, kalau aku inget-inget gitu zamanku SMP atau SMA, banyak loh yang suka pelajaran seni itu. Mungkin sama halnya dengan olahraga gitu. Karena orang-orang yang kalau seni ataupun olahraga itu kan nggak mikir yang pintor atau apa gitu. Jadi waktu-waktu yang barangkali ini dicari gitu sama anak-anak pada usia sekolah gitu. Tapi ya itu masih dipinggirkan dan dipandang sebelah mata. Jadi untuk yang nonton video ini, kesenian itu penting dan kesenian itu merupakan sebuah ajang ekspresi tadi ya Ang ya. Dan kita jadi orang dewasa ini jangan mudah untuk menyalahkan anak-anak perihal tadi ngewarnain daun yang nggak hijau itu salah dan lain sebagainya, karena dampaknya itu ya seumur hidup barangkali ya Ang ya. Iya. Gitu. Ada yang mau disampaikan Ang atau closing statement? Iya boleh. Paling ini aja sih. Aku nggak ngajak orang buat kuliah seni ya. Iya. Jadi terutama pelajar nih mau ngambil jurusan apapun terserah sesuai dengan minat dan kemampuan. Betul. Tapi pesanku sih paling selagi masih bisa berkesenian jangan tinggalin gitu tuh. Mungkin di kampus bisa ikut UKM kesenian, teater, atau tetap ngulik-ngulik secara mandiri, belajar nulis, belajar mungkin melukis atau apa. Nah itu tetap sih, mau jurusan ekonomi, akuntansi, pengen fisika, matematika, tetap ada kesenian yang kita coba rawat lah, buat balancing aja sih. Iya benar-benar. Biar ya itu tadi, kita nggak boleh jadi orang yang sepaneng terus gitu ya. Ada kalanya kita harus jadi yang santai-santai aja ya. Gitu, sip. Ada lagi? Cukup. Oke. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Ang Adit. Sama-sama. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri akhirnya ketemu lagi sama teman-teman alumni Jogja, teman-teman. Dan ini lebih ke mengingatkan kembali bahwa kesenian itu adalah salah satu jalan untuk anak-anak bisa lebih percaya diri ya Ang ya. Ya, itu. Di ranah manapun, di keluarga, lingkungan masyarakat, pertemanan, sekolah, bahkan sampai nanti kalau udah dewasa itu di pekerjaan atau menjadi orang tua gitu. Jadi ketika teman-teman udah nemuin dunia keseniannya di dalam hal apapun ya, jangan pernah untuk menunda, karena kadang-kadang kalau udah keskip tuh ya udah gitu ya Ang ya. Dan akhirnya jadi ya gitu, gampang nyalahin orang lain, gampang nyalahin anak-anak. Dan semoga Seram Podcast kali ini bermanfaat, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya.